Delvialia di Epo Podcast. Di video podcast kali ini kita sudah kedatangan salah satu alumni dari SMK Negeri 1 Bandung. Yang mana itu saya sendiri itu belum terlalu kenal ya Kak. Nah, biar Abdul nih, boleh dong Kak untuk memperkenalkan diri? Oke, terima kasih ya sebelumnya ya. Perkenalkan, nama saya Nanang Sugianto. Saya dulu di SMK 1 Bandung ambil jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau TKR. Dan setelah lulus saya bekerja pertama di bengkel dulu ya, bengkel. Terus baru ke PT atau perusahaan. Oke, jadi kita panggil aja Kak Nanang ya Kak ya. Terus ya. Nah, jadi di sini kita akan sharing-sharing masalah terutama nih buat kelas 12 yang udah mau lulus, yang mau lanjut bekerja nih. Boleh sedikit diceritakan dong Kak, apa sih gimana sedikit pengalaman Kakak selama lulus langsung bekerja? Pengalaman ya. Iya. Pengalaman ini ya termasuk saya akui banyak ya pengalaman yang saya dapat. Meskipun hanya kurang lebih 2 tahun saya di perantauan ya. Awal lulus 2020, jadi waktu COVID ya. Jadi waktu COVID itu sangat susah yang namanya kerja, dan namanya juga baru lulus ya, bingung positif juga. Pasti yang kalian rasakan itu sama. Meskipun belum lulus pasti bingung ya mau kemana ya gitu. Lanjut kuliah atau mau kerja gitu kan, masih bingung. Kalau pribadi ya, lulus niat ingin masuk kerja. Meskipun ada sebenarnya jalan untuk kuliah, cuma di samping itu saya memahami kondisi ekonomi orang tua ya, tidak bisa dipaksakan. Jadi udahlah, SMK kan serba bisa dong, gitu kan. Kita labelnya serba bisa, jadi kerja pun nggak masalah. Karena jurusan saya teknik kendaraan, jadi saya langsung masuk ke bengkel. Pertama saya merantau belum. Jadi bengkel dulu di kampung. Kurang lebih 4 bulan saya di sana. Kenapa saya langsung kayak berhenti ya? Bukan berhenti, sebenarnya kayak kurang puas dengan situasi yang ada di kampung gitu. Namun kita di kampung kan hanya itu saja gitu kan, kayak peluang apa ya yang kita bakal dapat gitu kan. Dan akhirnya saya putuskan merantau. Bahasa kita sekarang merantau atau kita kerja di luar pulau Sumatera ya. Saya pertama kali menginjak tempat atau wilayah yang saya kerjakan itu di Jawa, Pulau Jawa, Banten. Di situ saya di PT yang namanya PT Bumi Pangan Utama. Di sana produksinya udang ekspor, tapi basisnya dia raw atau mentah. Dan itu awal mula saya kerja di situ. Ya, pasti kaget, nervous juga ya di dunia industri gitu kan, yang kita belum pernah sama sekali. Dan awal-awal ya kita ngikutin proses itu. Dan nah ini poinnya, karena saya dulu ikut organisasi ya, ini belum ditanya tapi saya udah jawab dulu nih, nggak apa-apa. Saya udah ikut organisasi itu dari kelas 10. Dari kelas 10, jadi sangat ya, dari kelas 10 sampai kelas 12 itu saya masih ikut organisasi. Meskipun kalau kelas 12 kan nggak boleh ikut langsung terjun ya, nggak boleh. Jadi hanya sekedar organisasi saya. Mau ditanyakan apa langsung jawab ya? Langsung aja kan? Jadi organisasi saya yang pertama itu OSIS. Saya ya alhamdulillah jadi ketuanya. Periode pertama itu kelas 10 dan periode kedua itu kelas 2. Jadi 2 periode ya. Terus ya itu tadi, dari pembelajaran saya jadi ketua OSIS, saya kan berangkat dari orang yang tidak tahu apa-apa di SMP ya. Karena ada keinginan untuk bisa, terus pengen jadi orang yang lebih, jadi saya masuklah ke organisasi. Dan memang langsung dikasih tanggung jawab yang cukup berat menurut saya. Ketua OSIS loh gitu kan. Yang nggak tahu basic saya itu nggak ada di organisasi gitu kan. Tapi setelah saya ikuti alurnya, saya ikuti prosesnya, saya bersyukur gitu. Saya ngerasa ketika kerja ini manfaatnya gitu. Memang berat waktu awal, karena dulu masih awal-awal itu ya, namanya kita di kampung itu terbatas ya, yang namanya alat segala macam, tapi kita gunakan manfaatkan yang ada di situ. Dan nggak cuman OSIS ya, nggak cukup cuman OSIS sebenarnya.
pramuka juga saya ikut, alhamdulillah sampai Bantara ya, Bantara. Terus Rohis ikut, Paskibra ikut, tapi nggak sampai ini ya, nggak sampai apa pengibaran karena saking banyaknya organisasi tadi. Aktif juga ya. Iya betul. Saya kasih kesempatan yang lain lah untuk maju gitu. Yang penting udah bisa melakukan di sekolah dan pernah mengibarkan di sekolah itu udah puas buat saya. Juga saya ya di sini ada banyak sih eskul itu ya. Silat saya ikut silat karena itu jaga diri saya dan ya orang lain lah ya ibaratnya. Terus teater, dan tujuan saya kenapa banyak ikut organisasi. Kalau orang pikir mungkin pusing gitu ya kan, banyak banget ya dan beda-beda gitu kan. Gimana tuh bagi waktunya? Nah gimana? Jujur ya itu berat karena saya juga di rumah ada tanggungan gitu, harus bantu orang tua, berat gitu. Cuman saya harus lakukan itu demi saya ke depannya. Nah ini ilmu untuk yang mau lulus. Mungkin sebenarnya telat ya ngasih tahunya ya, datangnya telat, tapi nggak apa-apa, bisa diceritakan lah nanti ibaratnya kan. Jadi apa yang kalian dapat di sekolah inilah yang bakal bekal kalian untuk nanti di dunia kerja ataupun kuliah. Dan poin-poin yang kalian dapat itu nanti jadi acuan kalian ketika kalian kerja ataupun kuliah. Pasti bidangnya kerja ya. Jadi kerja itu nanti ada tahap namanya interview. Interview itu adalah lamaran kita sebelum diterima jadi karyawan di bagian apa pun, semua itu interview. Dan interview itu pun sama seperti kita mau sekolah gitu. Iya, berkas kita siapkan, terutama berkas harus lengkap. Nanti kan setiap perusahaan itu ada ketentuan berkasnya. Setelah itu diajukan, kita tunggu dulu prosesnya. Setelah itu udah didata oleh prosedurnya sana, PT-nya, ntar kita perlu dihubungi. Setelah dihubungi, benarkah ini dengan saudara siapa namanya gitu kan? Oh benar, silakan datang di tempat lamaran. Kita akan lakukan training atau kita lakukan namanya lamaran dulu gitu kan. Jadi di situ ada prosesnya. Setelah itu nanti ditanya. Tahapnya itu ya pertama ada soal. Dan soal itu ya sebenarnya persis kayak kita ulangan. Kayak nanti kan ada ya. Ada nggak? Enggak ada ya, tahun ini nggak ada ya? Udah dihapuskan. Hapus ya, soalnya saya juga terakhir itu nggak ada waktu covid kan. Jadi mungkin sampai sekarang ya program itu ya. Jadi kayak kita ulangan. Setelah kita jawab itu soal-soalnya, nanti ada lagi tahap yang kedua. Itu namanya wawancara atau tanya jawab lah. Nah ini kalau kita sudah biasa ya namanya public speaking. Nah apalagi contohnya kalau kita ini di eskul ya, eskul podcast ini, ya ini termasuk baru dari SMK Satu Banjir baru. Ini bisa kita gunakan ilmunya untuk seperti itu tanya jawab. Nah kita karena sudah sering tanya jawab, kita tahu bahasa yang kita harus pakai, terus apa yang harus kita siapkan, jawaban apa. Nah itu penting sekali. Makanya beruntunglah kalian yang ikut eskul ini kan. Udah punya basic nah, gitu ya kan? ada basicnya itu gitu kan. Nah gini kan, jadi tanya apa udah siap gitu kan. Setelah tanya jawab, nah barulah nanti akan diambil keputusan oleh manajemennya apakah diterima atau tidak gitu kan. Setelah diterima barulah nanti kalian ditempatkan tempat yang memang dibutuhkan dan nanti dikasih tahu kalian sih berapa. Dan ya udah saya alami semua itu. Jadi ya alhamdulillah ini dapat undangan dari SMK untuk hadir gitu kan. Dan itu memang niat saya gimana caranya saya bisa ngasih sesuatu untuk SMK, karena saya itu dicetak ya di sekolahan ini bagaimana saya bisa menghadapi lika-likunya dunia luar. Proses awalnya gitu ya. Ya. Betul sekali. Disinilah di SMK inilah saya dilahirkan, dicetak mental saya, dicetak semua yang saya punya sekarang inilah saya bisa ngomong segala macam itu di SMK. Dan saya menambah ilmunya di dunia luar. Dan saya bersyukur, saya terima kasih juga sama guru-guru yang ada di sini dan juga organisasi yang udah bimbing saya semuanya. Mungkin nggak bisa saya omongin ya satu-satu ya. Jadi inilah yang namanya kita siswa harus bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari semua yang kita dapat dari
dari sekolah. Itu sih. Terus ini nih yang bikin saya pribadi tuh penasaran banget Kak. Ya. Kayak kalau kita bicara mental, itu kan SMK nih kayak identik dengan pelatihan mental buat ke industri nanti. Sebenarnya kalau misalkan kami ada masalah apa tuh, pasti kami dibilang kayak ini tuh identitas kalian tuh penguatan mental buat ke industri gitu. Tapi kan kalau misalkan kita masih di dunia pembelajaran, pasti kita belum percaya karena kita belum tahu di kedepannya. Nah kalau menurut kakak sendiri, apa benar kayak yang diberitahu guru-guru sebelumnya itu beneran terjadi waktu ketika kakak berada di dunia industri kan? Iya. Memang ini pertanyaan itu pasti akan timbul di waktu kelas 10 sebenarnya. Iya. Karena di SMK ini kita ada program yang namanya PKL, ya kan? PKL itu panjangannya apa sih? Kerja lapangan kan? Iya. Nah, intinya itu pembelajaran kalian ketika nanti udah masuk industri seperti apa gitu kan. Nah, itu pertanyaan udah saya rasakan atau memang pertanyaan itu ada kepikir ketika saya kelas 10. Perasaan karena kelas 10 teori doang gitu kan. Teori gitu kan. Nulis gambar gitu kan. Ngapain ya gitu kan. Dan juga jurusan saya itu bukan basic saya sebenarnya dulu. Di otomotif itu bukan basic saya, cuma karena saya coba lah, masa iya saya nggak bisa, orang lain aja bisa, masa saya nggak bisa gitu. Jadi gambaran untuk kamu bisa menguatkan mental apakah benar yang diomongin guru-guru kita, ya itu ketika PKL kita jangka PKL itu kalau saya itu 4 bulan, kalau sekarang nggak tahu berapa, masih 4 bulan atau dikurangi? Saya kemarin tuh nggak ada PKL ya? Pak. Nggak ada. Nggak ada. Baru tahun ini tahun ini ya, tahun ini udah jalan lagi karena kemarin COVID ya, jadi ya. Terus juga kan sekarang udah pakai kurikulum merdeka tuh. Jadinya kan waktu kelas biasanya kita PKL kan di kelas 11. Ya, nah nantinya bakal ada PKL itu di kelas 12. Oh, jadinya beda banget gitu. Iya. Nah kalau kita flashback nih, selain di ekstrakurikuler, kayak hal apa yang membekas kayak nggak bisa banget nih dilupain gitu, itu di dunia pembelajaran gitu, bukan di ekstrakurikuler. Pembelajaran ya? Iya. Karena saya jurusan TKR deh, rata-rata cowoknya ganteng semua, karena ada cewek. Kesannya ya itu ya, kalau untuk di dunia pendidikan di luar ekstrakurikuler ya, namanya kita TKR itu fokus kita itu sebenarnya di teknik. Nah, jadi kami itu sebenarnya di namanya pembelajaran sosial itu nggak terlalu dipentingkan, tapi harus ada. Kesannya ya itu tadi, kalau kita salah pasti ada hukuman yang membuat kami itu harus mencoba biar nggak salah gitu kan. Ada lah, nanti bisa ditanyakan, gurunya masih ada Pak Ebit, kalau TK ada Pak Ebit, ada Pak Dendi gitu kan. Ya itu, jadi ketika apalagi ketika waktu itu masa-masa mau ujian itu sangat-sangat penting ya, apalagi bagi bagian siswa yang bandel, males sama praktek gitu kan, itu pasti nanti bermasalah kan. Yang diharapkan semua guru itu siswanya bisa melaksanakan dengan baik gitu. Dan di situ ya saya nggak merasa saya paling pintar, saya juga ngerasa gimana ya, ada susah, ada tingkat susahnya karena komponen kendaraannya itu nggak cuma satu. Cuma dari situ karena kita yakin kita pasti bisa lah, yang lain bisa, masa saya nggak bisa kan gitu di sini. Jadi terkesannya itu kalau di dunia ini ya pembelajaran ya lingkup-lingkupnya ya sama ketua kaju, sama yang guru-guru yang memang basisnya ke teknik gitu. Setiap guru pasti beda dong gitu. Itu kalau di dunia selain ekstrakurikuler. Baik, sebelum ke penghujung acara nih, kan kakak itu setelah lulus itu bekerja. Nah bekerjanya itu melanjutkan dari jurusan atau random? Oh iya. Nah ini ada satu kisah apa ya. Dulu sebenarnya di SMK 12 ya, saya cerita lah ibaratnya sama teman-teman di kelas itu. Saya kalau enggak kerja di bidang saya nggak mau. Itu awal. Dan awal saya lulus memang saya benar kerjanya di bidang saya, dan saya langsung jadi, bukan langsung montir ya, kalau kita awal baru terjun ke dunia kerja itu kita helper
Helper itu membantu montir untuk pekerjaan mereka lah, apapun itu disuruh sama dia. Ntar kalau udah ada tingkatan, kita udah ada pengalaman setahun, baru kita dilepas di sini. Dan itu sebenarnya cita-cita saya gitu kan, ini masih setahun lah gitu kan, ada pengalaman di bidang ke situ. Cuman karena saya udah ingin namanya merantau, ingin dunia luar, pengen keluar dari tempurung saya, udahlah saya nggak mikirin saya harus kerja di bidang apa. Ya udah random gitu. Random. Teman ada 3 perusahaan yang saya masukin maksudnya. Yang pertama tadi karena baku loncatan, belum tahu apa-apa ya di dunia luar, ya penting kerja dulu lah gitu kan. Ya di ekspor tadi lah saya selama lebih 1 tahun. Terus barulah saya ngerasa saya harus pakai ijazah saya sesuai dengan teknik saya. Nah, masuklah saya di PT-nya itu namanya lupa saya. PT Starlek kalau nggak salah. Saya masuk di sana itu produksinya itu lakban pertama. Cuman kok kayaknya kurang menarik ya. Cari lagi. Oh, ketemulah itu channel itu di spare part di Panbel. Nah, Panbel itu masih termasuk di komponen lah ya dari mobil. Masuklah saya di situ. Dan ya alhamdulillah karena saya memang jurusannya dan juga basic saya di situ mudah banget gitu untuk masuk gitu kan. Ya kalau dibilang saingan saya itu ada 8 orang, 9 dengan saya kan. Jadi 4 orang masuk, yang 5 orang ini sebenarnya mereka kurang pengalaman tadi karena baru lulus 5 orang ini tadi. Itu tadi makanya ketika kita belum pernah melakukan pekerjaan, yaitu poin yang harus kalian gunakan ya ketika di sekolah harus banyak bertanya sama guru. Itu akan jadi sebuah pembelajaran ketika kalian nanti udah kerja, jadi masuk di dunia kerja gitu. Itu random tapi tetap pengen ngarahnya ke sana. Kayak terakhir nih Kak, kakak kan lulus langsung bekerja. Ya. Nah, di SMK kita itu kan kita mempunyai 3 peluang, yaitu terus kuliah, bekerja, dan mempunyai usaha sendiri. Nah, untuk bekerja kan banyak sekali siswa-siswi yang ingin melanjutkan sebenarnya, tetapi terhalang dan mungkin memilih untuk bekerja. Apa kayak ada quotes Kak atau apa sih yang mau kakak sampaikan untuk penyemangat mereka kayak bekerja itu bagus gitu, nggak seburuk yang kalian bayangkan? Ya termasuk motivasi ya. Jadi gini ya, setelah lulus itu 2 pilihan. 2 pilihan antara kamu, 3 lah malah, 3 pilihan. Bagi orang yang memang itu benar-benar dia sekolahnya benar ya, dia hanya butuh 2 pilihan. Tapi kalau orang yang memang dia kayak sekolah itu hanya untuk apa ya, rutinitas gitu, dia akan punya 3 pilihan. Ini yang orang yang ini ya, pesimis dulu ya. Dia pesimis itu gini, 3 ini kalau dia memang dia ini bisa berpikir ya, dia bakal milih kerja, ya kan? Karena kita kan ini bukan di kota ya, jadi orang mesti mikirnya kayaknya kerja dulu deh. Cuma kita harus balik lagi ke ekonomi orang. Masing-masing kita kan namanya orang tuanya ada yang mampu, ada yang enggak. Cuman kalau ada keinginan kita untuk kuliah, kerja sambil kuliah bisa kok. Dan kuliah pun mau kapan pun bisa. Nggak harus habis lulus. Kuliah itu nggak harus, karena kuliah itu jenjang yang memang kita ketika kita memang udah mampu dan kita juga siap. Jadi kerja dulu pun nggak masalah, kuliah dulu pun nggak masalah, tergantung ekonomi keluarganya masing-masing. Terus ini bagi yang pesimis tadi kan, bisa kerja bisa kuliah. Terus yang ketiga mungkin nganggur. Iya, karena dia pesimis tadi ya, saya bilang kok pesimis. Kenapa pasti ada nganggur ya? Karena bingung memilih kuliah kayaknya. Sebenarnya orang tuanya nyuruh kuliah tapi takut. Apa kuliah gitu? Orang dia gambarnya dengan orang-orang yang memang kurang berhasil ya, maksudnya nasibnya mungkin kurang baik kan. Jadi setelah kuliah dapat gelar, dia ngerasa cukup dari situ, nggak mau ngembangin dan gagal lah, ibarat kata orang lain gagal. Padahal kan enggak semua seperti itu. Harus kita ambil yang positif. Itu yang pesimis.
Kalau yang positif dia nggak akan ragu. Pokoknya dua hal tadi, kerja oke, kuliah oke. Kalau memang orang tuanya mampu, dia langsung kuliah tanpa harus kerja. Tapi kalau orang tuanya kurang mampu atau hanya standar lah ya, dia mungkin pasti akan pilih kerja dulu. Setelah kerja baru kuliah. Nah kalau untuk saya sendiri, saya lebih langsung kerja karena ambisi saya tuh, cita-cita saya tuh ingin jadi bisnis, dan bisnis memang terjunnya saya harus jadi bos dong. Kalau kita ke dunia industri, kalau bisa kita kejarnya gelar. Kalau kita gelar yang paling, semakin gelar kita bagus dan tinggi, maka tempat bagian kita makin strategis, ya cuan kita makin banyak. Dari saya itu sih. Oke, jadi berapa menit ya? Kayak waktunya sebentar tapi banyak banget yang kita pelajari dari Kak Nanang. Terus juga kita tahu pengalaman-pengalaman untuk dunia kerja itu sendiri. Oke, makasih Kak Nanang Ya, udah sama-sama. menyempatkan hadir buat datang ke sini sharing-sharing ke kita gitu. Dan untuk sahabat Epo yang sudah menyaksikan video podcast pada hari ini, terima kasih banyak dan selalu nantikan lagi karya-karya dari kami siswa-siswi SMK Negeri 1 Banjir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.